Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ketemu lagi dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai kelas seperti biasa, pastikan semua alat yang dibutuhkan sudah tersiap, baik itu modul ajar, buku catatan, alat tulis, dan lain sebagainya agar kelas kita dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang framework Laravel dalam segi pembuatan model, controller, view, root, dan fungsinya. Nah, pada pelajaran kita hari ini kita akan mencoba berdiskusi bagaimana cara menampilkan data secara dinamis atau dari database-nya. Mungkin masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah model. Nah, nanti kita akan isikan model-model tersebut ya dengan data-data. Nanti kita panggil data yang sudah kita isikan ke dalam database tersebut agar kita tampil dalam sebuah halaman website ya. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, namun seperti biasa, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anakku sekalian tuliskan di diskusi yang sudah Bapak buat di LMS. Masih tetap menggunakan KKO ya, atau kata kerja operasional yang kemarin ya. Nah, ini oke, kita akan masuk pembahasan pertama. Nah, untuk menampilkan data dari sebuah database, kalau untuk membuat database, create database-nya kita langsung di PHP ya, hanya namanya saja. Namun entitas dan atribut dari database tersebut kita buatnya di sini ya, di yang namanya migration. Nah, apa itu migration? Migration merupakan fitur yang ada pada Laravel. Dengan menggunakan migration, tadi ya kita bisa membuat tabel, membuat atributnya, nanti lebih mudah. Jadi membuat sekali, kita akan menggunakan berulang-ulang. Bahkan ketika kita pindah perangkat pun, kita hanya perlu mengenerate-nya saja tanpa harus membuat ulang. Bagus ya. Ini menurut Bapak fitur yang sangat membahagiakan banget ya. Jadi ketika kita pindah atau misalkan aplikasi kita sudah kita push ke GitHub ya, nah, manakala kita akan menjalankannya, kita hanya memanggil kemudian mengenerate-nya saja. Nah, maka database-nya akan terisi sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat migration? Nah, setelah kemarin kita belajar membuat sebuah model, ini modelnya masih sudah ada ya, model siswa. Nah, kita akan membuat modelnya sekaligus migrationnya. Kalau kemarin kita satu-satu membuat modelnya saja, nah kita membuat model sekaligus kita membuat migrationnya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini coba Bapak delete dulu ya, yang kemarin sudah kita buat. Nah, untuk membuat model plus migration, PHP artisan make model. Nah, misalkan nama modelnya produk ya. Nah, kita hanya perlu menambahkan min m untuk membuat model plus migrationnya. Maka ketika kita enter, nah kita lihat di sini sudah terbuat model, ini model ya, plus migrationnya. Nah, bagus ya, memudahkan banget. Nah, disinilah nanti kita akan membuat tabel plus atribut. Nah, ini kan model ini adalah tabel ya, tabel dari sebuah database. Dan nanti kita tuliskan di sini atribut-atribut yang dibutuhkan ya. Misalkan untuk produk ini kita ada yang namanya nama, misalkan ya di sini tabel, tipenya dulu ya, string, kemudian
name, terus kemudian kita bikin di produk ada harga, tabel. Untuk harga tipenya integer ya, integer, kemudian namanya harga ya, dan terakhir misalkan kita kasih foto, tabel, string, kemudian foto. Udah cukup 3 saja ya. Nah, ini kita telah membuat atribut dari tabel produk. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita agar tabel tersebut masuk ke dalam database? Nah, sebelumnya silakan anak-anakku sekalian nyalakan XAMPP-nya ya. Nyalakan XAMPP-nya, kemudian kita nyalakan MySQL dan Apache-nya ya, agar kita dapat membuka MySQL-nya. Nah, ini kita buka phpMyAdmin, kemudian kita bikin db ppg rpp yang kedua. Nah, kita create. Nah, setelah kita membuat nama database-nya, kita lakukan setting. Di mana settingnya? Nah, kita scroll ke bawah, nanti ada file yang namanya env. Nah, di sini kita merubah nama database-nya sesuai tadi yang sudah kita buat. db ppg rpp 2. Nah, kita tinggal save. Nah, maka ketika kita lakukan perintah artisan berikutnya nanti, nah, data-data yang sudah kita buat ya, ini ya atributnya, atribut dari tabel products akan otomatis masuk ke sini ya, ke DB ini. Nah, lalu bagaimana perintahnya? Nah, perintahnya kita menggunakan artisan kembali ya, yaitu php artisan migrate. Nah, ini migration namanya. Kita migrate datanya biar kita terbiasa, nggak apa-apa kita pembarukan kembali ya, fresh, migrate, fresh ya. Nah, nanti kalau misalkan data tersebut pengen berisikan sudah ada, nanti ada lagi penambahannya. Nah, untuk sekarang kita masih menggunakan php artisan migrate fresh. Ketika kita enter, nah ini kalau sudah sukses, nah ini ketika kita refresh ya, nah maka db ppg ini sudah otomatis akan terbuat. Nah, ini tadi ya, ada name, harga, dan foto. Keren sekali ya anak-anak sekalian. Nah, ini jadi dimanapun project kalian buka, tinggal kalian lakukan perintah ini, php artisan migrate fresh. Nah, itulah tadi tata cara pembuatan sebuah migration. Nah, Bapak rasa sangat mudah ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah model plus migrationnya, kita mengetikkannya php artisan make model produk min m. Kemudian kita tuliskan atribut apa saja yang dibutuhkan oleh tabel produk. Misalkan ini ya. Nih ya, jangan lupa tipenya apa, tipe dari atribut yang akan kita bikin. Kemudian untuk memasukkannya ke dalam database kita, lakukan setting terlebih dahulu di env. Kemudian kita tuliskan perintah artisan berikutnya, yaitu php artisan migrate fresh. Maka data akan otomatis langsung masuk. Oke, nggak rasa mudah untuk pelajaran pembuatan migration. Nah, selanjutnya setelah kita membuat atribut-atributnya, kita akan mengisi data-data tersebut. Ini ya, data-datanya dari seeder nanti kita akan isi ya. Data produk yang sudah tadi kita buat nanti kita akan isi ya. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya? Nah, kita akan mengisinya di yang namanya seeder. Nah, apa itu seeder anak-anakku sekalian? Seeder kalau bahasa Indonesianya itu adalah benih ya. Nah, seeder itu digunakan untuk membuat sampel data atau data dummy ya. Data dummy untuk keperluan kita nanti mengolah apakah
program kita sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, biasanya kan kita mencoba data. Nah, biar kita tidak membuatnya secara berulang-ulang, ya, maka kita bisa membuat data tersebut di sebuah seeder. Yang manakala dibutuhkan, jadi nanti kita tinggal generate dan import. Ya, nah ini cukup keren juga ya anak-anakku sekalian. Jadi kita hanya bikin sekali saja seedernya, ya, atau data dummy-nya, maka kita dapat menggunakannya berulang-ulang. Tidak perlu takut kehapus datanya. Nah, tinggal nanti kita generate saja, maka data tersebut akan masuk kembali, ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan tentang seeder, nah di sini ada pertanyaan kedua, ya. Ini pertanyaan kedua, silakan anak-anakku sekalian utarakan kembali pertanyaan yang kedua di forum diskusi yang sudah disediakan di LMS. Ya, Bapak kasih waktu, silakan kalian utarakan pertanyaannya. Oke, Bapak rasa cukup waktunya untuk membuat pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah-langkah pembuatan seeder. Nah, seeder sendiri terletak di dalam ini database, ya, di bawah migration. Di sini ada seeder. Nah, disinilah kita akan memasukkan data-data yang rencananya kita akan masukkan ke tabel yang kita tuju. Misalkan tabel di sini adalah tabel produk. Kita lihat atributnya ada apa aja. Ternyata ada name bertipe string, harga bertipe integer, foto bertipe string juga. Nah, kita tinggal di sini masukkan. Ingin dimasukkannya ke model apa? Nah, di sini kan produk. Nah, kita tinggal enter. Nah, ketika kita klik enter, maka di atas model produk package-nya akan otomatis terbuatkan, ya. Nah, ini sangat keren sekali anak-anakku sekalian. Model produk kita create, ya. Kemudian sebuah array yang pertama adalah name. Name ini misalkan berisi nama produknya, dikarenakan ini string, jangan lupa pakai kutip ya. Nama produknya misalkan sepatu olahraga. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada harga ya. Nah, ini pakai kutip satu ya anak-anak sekalian. Nah, dikarenakan harga ini adalah tipenya integer, ya, bisa kita lihat. Jadi untuk pemasukan datanya tidak usah memakai kutip. Misalkan harga sepatu olahraganya Rp100.000. Oke, selanjutnya foto. Untuk foto sepatunya misalkan nanti kita isi dengan, jangan lupa string ya. Bisa kita lihat di sini foto tipenya string, misalkan nama fotonya nanti kita simpan di folder image dengan nama sepatu ol.jpg misalkan ya. Jangan lupa ekstensinya kita simpan. Ini kita pakai titik koma di sini. Nah, ini kita sudah membuatnya. Kalau kita membutuhkan dua data, ya silakan tinggal di copy paste saja. 3 data, ya silakan ya, tergantung kebutuhan. Sekarang itu sepatu olahraga, sepatu sekolah ya, harganya mungkin 200.000. Terakhir misalkan sepatu jalan, sekarang harganya 50.000 saja. Nah, ini tinggal kita rubah juga foto-fotonya. Sepatu sekolah, misalkan yang terakhir sepatu untuk jalan ya. Nah, kita save. Nah, lalu bagaimana cara kita memasukkan data-data tersebut ke dalam database yang sudah kita bikin? Nah, kita gunakan lagi perintah artisan yang tadi. Nah, PHP artisan migrate fresh. Nah, ini anak-anak sekalian kalau sudah mengetik bisa menekan tombol panah atas dan panah bawah ya. Nah, nanti historinya kelihatan di sini. Nah, ini kayaknya tadi untuk memasukkan data ya. Nah, kalau datanya tersebut sudah ada, nah ini perintah untuk memasukkan atribut. Nah, kalau datanya sudah ada, kita tambahin min seed. Nah, artinya apa? Seedernya juga dimasukkan ya. Jadi PHP artisan
migrate fresh untuk memasukkan atribut-atributnya yang ada di sini. PHP artisan migrate fresh min seed sekaligus memasukkan data yang ada di seeder. Nah, kita lakukan enter saja kembali kalau sudah sukses. Nah, dan kita cek di sini datanya yang tadi kosong. Sudah terisi. Nah, magic sekali ya anak-anakku sekalian. Nah, ini kemudahan-kemudahan ini kalau misalkan teman-temanku sekalian database yang sudah ada terhapus tanpa sengaja misalkan. Nah, ini akan sangat rumit kalau kita tidak menggunakan seeder dan migration. Nah, kita harus merancang dari awal. Namun dengan adanya seeder dan migration, kita tinggal klik new. Kita create kembali nama database-nya. Lakukan setting di ENP. Karena kita sudah, jadi kita skip aja. Nah, di sini kita tinggal lakukan artisan migrate fresh seeder. Maka datanya akan kembali seperti semula. Nah, ini magic sekali ya anak-anakku sekalian. Dan sangat bermanfaat ketika kita membuat sebuah program. Jadi kesimpulannya, untuk membuat seeder, letaknya masih di folder database, ada di seeder. Silakan tuliskan kelas, modelnya apa, package-nya, jangan lupa dicek kembali sudah ada atau belum. Kemudian kita memasukkan atribut-atribut sesuai dari migration yang sudah kita buat. Ya, cukup mudah dan simpel sekali. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Ini menampilkan data secara dinamis. Setelah data-data tersebut kita simpan dan terinputkan ke dalam PHP MyAdmin atau database kita. Nah, kita akan menampilkan data-data tersebut ya. Namun sebelum itu, pertanyaan ketiga, silahkan tuliskan di kolom diskusi yang sudah disediakan di LMS. Bapak kasih waktu untuk beberapa saat. Bapak rasa sudah cukup ya? Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara menampilkan data dinamis. Data dinamis itu data yang sesuai dengan database ya. Nah, sesuai ini ya. Nah, kita lihat kemarin setelah kita membuat migrationnya ya, kita membuat data seedernya. Nah, di mana kita akan menampilkan data-data tersebut? Kemarin kita sudah buat sebuah home selamat datang ya. Nah, kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, coba kita akan buat sebuah tabel untuk menampilkan nama dari produk yang sudah kita inputkan. Nah, kita masuk ke dalam view ya. Ini view yang kemarin kita sudah bikin. Nah, kita coba sekarang di sini buat sebuah tabel menggunakan kelas dari Bootstrap ya, seperti biasa. Tabel, kelasnya kelas tabel juga. Nah, di sini kita kasih sebuah head dengan kelas tabel dark ya, misalkan untuk warna hitam. Kemudian sebuah tr dan th-nya pertama adalah untuk nomor, selanjutnya adalah th untuk nama produk. Nah, kemudian kita lanjutkan ke t-body-nya dengan sebuah tr juga. Di dalamnya ada sebuah td untuk nomornya, misalkan nomor 1. Ini sepatu olahraga ya. Nah, sepatu olahraga. Misalkan kita save dan kita lakukan refresh di sini. Nah, ini produknya, tabelnya sudah ada ya. Nah, untuk lebih rapi lagi, coba kita masukkan tabel ini ke sebuah kelas container ya, biar rapi ya. Container. Nah, kita pastikan di sini. Kita save. Nah, kita jalankan. Nah, ini nama produknya sudah ada, namun datanya masih statis ya. Tergantung kita masukkannya di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat ini menjadi sebuah data dinamis? Nah, kuncinya bagaimana kita mengolah dari model yang sudah kita bikin
di sini. Kemudian kita masih ingat kemarin fungsi logika adanya di mana? Ya, betul, adanya di sebuah controller. Nah, di sini ya. Nah, kemarin kita hanya menampilkan home saja. Nah, kita barengin dengan codingan atau logika untuk mengambil sebuah data. Bagaimana cara pengambilan datanya? Nah, seperti kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar PHP. Nah, untuk di Laravel sendiri, nah, kita tinggal panggil datanya. Misalkan kita masukin apa yang akan kita panggil ke dalam variabel data, kemudian kita panggil saja modelnya. Model apa? Model produk. Nah, lihat package-nya akan otomatis di atas ya. Nah, kita akan panggil semua data menggunakan fungsi all ya. Nah, cukup sederhana sekali ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah itu kita kembalikan ke view home dengan membawa datanya. Compact data. Jangan lupa tipe datanya menjadi sebuah string ya. Jadi logika untuk menampilkan semua data yang ada di model produk adalah seperti ini. Namun apakah sudah bisa menampilkan? Ya tentu belum. Kenapa? Karena kita belum menyesuaikan yang ada di view kita. Nah, di sini ya kita lakukan pengulangan. Nah, data-data tersebut kita harapkan agar perulangannya itu di barisnya. Nah, makanya kita lakukan pengulangan PHP-nya atau for each-nya di bagian TR. Nah, kita cut dulu ya. Kemudian kita gunakan pengulangan for each ini ya. Nah, ingat tadi data yang di compact apa namanya? Variabel yang compact namanya adalah data. Ini as item, biarkan saja. Nah, kemudian kita pastikan di sini ya. Yang tadi kita cut. Nah, isi di dalam ini barulah kita panggil item tersebut sesuai dengan atributnya. Misalkan ternyata yang pertama kebutuhannya itemnya untuk memanggil sebuah name. Nah, kita tinggal rubah ya. Oke, yang selanjutnya mohon maaf. Untuk yang pertama pengulangan ya, pengulangan. Oke, jadi kita pakainya di sini variabel loop iteration. Selanjutnya kita akan menampilkan nama-nama dari produk. Kita hapus, baru di sini kita panggil item. Yang kita panggil adalah atribut name dari model produk ya. Ini model produk, migration produk, ada yang namanya name. Nah, dan kita panggil ya. Kita lakukan save, kemudian kita refresh, maka datanya menjadi data dinamis ya. Terima kasih. Jangan lupa isi LKPD kemudian output ke LMS. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.